Halo Sobat ISPI, kembali lagi di ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, host podcast. Pada kegiatan kali ini, Muhammad Rizky Pratama. Oke teman-teman, jadi pada episode kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan di seksi Banjarmasin kemarin, yaitu kegiatan donor darah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember dari Sabtu kemarin. Nah teman-teman, kegiatan donor ini merupakan salah satu sebuah wujud antara kepedulian kita sesama manusia. Nah teman-teman, jadi kegiatan donor ini merupakan salah satu sebuah kegiatan yang walaupun sederhana tapi sangat bermakna untuk teman-teman yang mau melakukan donor darah. Jadi donor darah ini mungkin bagi teman-teman itu hal yang sederhana, tapi untuk orang lain itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi orang-orang yang sedang membutuhkan darah. Nah teman-teman, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu pendonor di kegiatan donor darah kemarin. Mungkin kita boleh kenal dulu sama kakaknya nih, kakak siapa? Boleh, perkenalkan, nama aku Dewi Natasha. Kak Dewi ya? Ya. Oke nih Kak Dewi, mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya Kak. Ini pertanyaan pertama, apa sih alasan kakak mengikuti kegiatan donor darah ini? Alasannya itu karena yang pertama dulu karena rasa kemanusiaan ya. Karena kan kita sebagai manusia berkewajiban untuk membantu sesama kita ya gitu. Jadi sebenarnya juga penasaran sih emang dari dulu kayak apa sih, gimana sih donor darah itu kayak gitu. Lalu awalnya itu mau donor secara mandiri gitu, tapi belum ada kesempatannya, dan ternyata dari ISPI sendiri mengadakan donor darah tersebut. Jadi yaudah langsung aja gitu. Oke, jadi kakak ini pertama kali donor ya Kak? Pertama kali donor. Kira-kira gimana sih Kak waktu pertama kali donor itu rasanya itu gimana? Rasanya tuh yang pertama tuh deg-degan ya. Awalnya tuh takutnya karena kan kata orang-orang nih kalau donor itu kan jarumnya tuh besar kan ya. Iya. Lalu ternyata setelah dijalani itu enggak semengerikan, enggak semenakutkan itu gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak ya udah kayak have fun aja gitu. Oke nih Kak, kakak boleh nggak sih ceritain kayak gimana sih daftarnya itu dari awal sampai akhirnya itu menurut kakak itu bagus nggak sih? Bagus banget ya menurut aku, karena kan awalnya dikira itu kayak pelayanannya tuh kayak lambat gitu kan, kayak apa ya, kayak kurang ya, kayak lambat gitu. Tapi ternyata setelah jalani, setelah mengikuti kegiatannya itu ternyata sebentar aja. Waktu itu registrasi kan yang pertama, lalu menunggu antrian sebentar untuk dicek kesehatannya, lalu dicek ternyata lolos ya untuk pemeriksaan kesehatannya, lalu disuruh nunggu sebentar untuk antrian untuk pengambilan darahnya. Udah, ternyata kayak gitu aja. Mau ngomong nih Kak, kemarin kan aku udah dengar nih kayak daftarnya itu harus dari browser dulu. Ini misal nih, aku sebagai peserta mau datang langsung ke ISPI donornya itu, apakah bisa atau harus daftar dari browser dulu? Kalau itu kemarin tuh bisa keduanya ya. Bisa misal kalau dapat info nih dari sosial media atau apa, bisa langsung daftar, tinggal bawa KTP aja waktu itu tuh. Tapi kalau misal emang sudah ada brosurnya dan paham gitu cara pendaftarannya, bisa langsung didaftarkan langsung di situ. Oke nih Kak, kan tadi Kak sudah donor nih. Kira-kira bagian mana sih Kak yang paling berkesan buat Kakak itu waktu donor? Apakah di bagian suntiknya atau bagian pengecekan kesehatannya Kak? Waktu itu tuh yang berkesannya tuh pas di bagian pemeriksaan kesehatan, karena banyak dari teman aku juga banyak yang tidak lolos dalam pemeriksaan kesehatan itu, karena kan banyak faktor nih. Ada yang dari tekanan darahnya rendah gitu, ada yang berat badannya juga tidak mencukupi, tinggi badannya tidak mencukupi juga. Nah di situ takutnya gitu. Nah
nggak lolos karena kan aku juga emang sudah niat dari awal kan emang mau nih Iya. ada kesempatan kan di ISTI mengadakan donor darah tersebut. Jadi sudah niat banget nih. Jadi takutnya kan di pemeriksaan kesehatan itu kan yang menentukan kita ini dapat bisa mendonor atau enggaknya. Iya, betul. Nah, jadi di situ alhamdulillahnya lolos ya, guys. Ah, jadi nih kak, waktu kakak donor itu ada nggak sih kayak manfaatnya kak? Kayak mungkin kakak langsung tambah segar atau malah makin lemas? Waktu itu karena kan kesannya emang sudah bahagia ya, Iya. membantu Orang lain. orang lain gitu dengan cara mendonorkan darahnya. Jadi waktu itu tuh emang rasanya tuh emang pertama dulu bahagia, lalu rasa badan nih emang fit gitu nah. Karena kan kalau kita habis donor kan otomatis darah baru kita kan akan terbentuk Iya, ya. Nah, muncul lagi. jadi itu rasa ringan lah gitu badan. Oke nih kak. Kan sekarang itu kayak orang-orang tuh pada takut kan kak, kayak donor darah tuh karena jarum suntik kata besar kan. Nah, kira-kira kakak ada nggak sih kayak memotivasi buat teman-teman luar sana nih kayak kalau mau ikut donasi darah gak perlu takut gitu? Jadi buat teman-teman nggak perlu takut sebenarnya ya, karena tidak semenyeramkan itu, tidak semenyeramkan yang dipikirkan. Meskipun ya benar jarumnya agak besar dari yang kita suntik biasanya, tapi itu tuh hanya sebentar aja teman-teman. Jadi kayak apa ya? Pas yang memasukkan jarumnya itu aja, di situ mulai kerasa nyetitan sedikit, lalu itu tapi tetap bisa ditahan untuk sakitnya itu gitu. Jadi jangan takut untuk donor teman-teman. Kira-kira nyetitannya lama gak sih kak? Atau cuma bentar doang kayak 1 hari doang bertahannya? Atau lama banget kak? Kalau aku kemarin ya paling lama itu paling 2 jam. 2 jam doang kak? 2 jam doang, nggak lama. Donasi darah kita kan itu diadakan di kampus kalau kak. Kira-kira penting gak sih kegiatan donasi darah ini diadakan di kampus? Kan biasanya di luar kan kak, kayak di bagian yang kayak pariwisata atau di tempat kegiatan umum gitu kan. Kira-kira penting banget gak sih kak kalau donor darah ini diadakan di kampus? Menurut aku penting ya, karena teman-teman kita sebagai manusia dan juga kan kita sebagai mahasiswa ya gitu. Jadi menurut aku itu sangat penting karena itu membangun jiwa kemanusiaan kita gitu. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi gitu. Betul. Mungkin kak pertanyaan terakhir ya kak. Kira-kira nih kak, kalau ada lagi donor darah, kira-kira kakak mau gak sih ikut? Mau banget ya, mau banget. Betul sih. Kalau dari aku sendiri ya kak, aku kan kemarin juga salah satu donor darah juga kan. Iya. Itu tuh mungkin aku pikir kayak ini sangat membantu orang lain kan. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman nih kalau yang mau donor darah itu tuh sangat membantu buat teman-teman bantu teman-teman buat gimana ya, ngedonasiin darah ke teman-teman yang butuhin. Apalagi kan teman-teman kalau donasi darah itu sangat penting, apalagi untuk orang-orang yang mungkin nih misal kayak ada orang di IGD datang butuh darah, mungkin karena demam berdarah atau penyakit lainnya, itu kan biasanya butuh darah tuh teman-teman. Nah, kalau teman-teman donasi darah itu tuh sangat membantu untuk teman-teman yang sedang kena penyakit itu. Jadi teman-teman jangan lupa donor darah ya. Nah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa ini, Kak Dewi ya. Iya. Mungkin terima kasih buat cerita-ceritanya Kak Dewi. Mungkin itu cerita-ceritanya bisa memotivasi teman-teman buat ikut donor darah. Jadi teman-teman, dari donor darah kita nih, kita bisa tahu nih kalau itu tuh hal sangat penting dan sangat yang sangat urgent buat orang lain. Walaupun itu hal yang sederhana bagi kita, tapi kan bagi orang lain itu hal yang sangat penting. Iya, betul. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya. Aku sebagai host izin pamit undur diri. Sekian dari kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.